Oke, shalom untuk kita semua. Selamat malam sekali lagi. Saya ingin bersaksi tentang kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya. Jangan nangis dulu, support dulu, baru nangis. Macam mana kami mau dengar? Secara pribadi yang saya rasakan. Oke, izinkan masa saya mungkin dalam 10 menit kah? Dan izinkan saya juga membaca apa yang saya type. Inilah yang saya rasakan. Saya takut ada yang tertinggal. Oke, shalom semua sekali lagi. Pada malam hari ini saya ingin bersaksi di atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Ini kali kedua ya saya bersaksi di mimbar Tuhan yang suci ini. Ini karena saya ingin Pastor Odigil mendengar kesaksian saya sebelum beliau balik ke Sabah. Pada 5 Desember 2002 adalah tarikh di mana kami sekeluarga datang ke Hosana Kulai untuk hari pertama. Panggilan pertama Tuhan untuk saya sampai saat ini, saya masih bertahan dan akan lebih kuat lagi untuk bertahan, karena dalam masa kurang 2 tahun saya telah merasakan banyak sekali keajaiban yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan saya secara pribadi. Bahkan sakit penyakit saya juga Tuhan telah pulihkan. Mungkin ada yang tidak tahu, bagi jemaat yang pertama kali datang ke gereja maupun bagi jemaat yang baru, saya bagi tahu kepada kita semua bahwa pada hari pertama saya naik ke gereja ini, saya dalam keadaan yang sangat lemah dan sakit. Saya adalah boleh dikatakan bekas pesakit psoriasis arthritis, yaitu sejenis penyakit sendi yang boleh melumpuhkan saya, dan juga penyakit psoriasis, masalah kulit yang juga berkait rapat dengan penyakit sendi. Itu tadi karena adanya PSA. Ada kalanya pesakit juga menghidap psoriasis. Ada juga pesakit yang hanya mengalami masalah kulit sahaja. Dan dari penyelidikan dokter, penyakit saya ini tiada ubat dan memang tidak tahu punca, kerana ini adalah masalah dari darah, autoimun. Apalagi penyakit ini kalau menurut dokter tiada pantang makan, tiada pantang apa-apa. Tetapi saya mengetahui dari platform lain penyakit ini sangat tidak boleh stres. Maka kerana kena bijaklah saya mengawal apa itu stres. Baik stres kecil apalagi besar masalah. Dan sejak itu saya menyerahkan pribadi saya sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Meskipun saya sedia maklum, memang saya perlu jalani proses. Hanya Tuhan saja yang berhak memberi proses. Apa yang perlu saya jalani sesuai kehendaknya dalam kehidupan saya. Dalam masa kurang 2 tahun ini memang sangat banyak proses yang perlu saya jalani. Hari demi hari, kepayahan, kesusahan, keperitan hidup di luar. Keluarga saya bahkan tidak kurang hebat di dalam keluarga saya yang paling memberi kesan. Namun saya hanya berserah. Saya berkata kepada Tuhan, saya tahu saya perlu menjalani proses dan saya tidak gentar, kerana saya tahu Tuhan tidak akan membiarkan saya sakit. Saya menderita melebihi kemampuan saya. Dan waktu paling saya suka berbicara dengan Tuhan adalah waktu saya mandi. Sebab itulah saya mandi terkadang amat lama. Kadang-kadang 5-10 menit itu tidak terasa. Sudah kering badan saya kalau tidak disembur air. Karena waktu itu saya melihat cermin. Bila saya sudah memulakan, memang tak habislah waktu saya. Tahu-tahu tengok jam,
Sudah terlalu lama saya berbicara dengan Tuhan, dengan air mata yang bercucuran sampai pernah bengkak mata saya keluar dari bilik air. Paling yang membuat saya rasa selalu berbicara dengan Tuhan karena saya sudah sangat sehat berbanding dari waktu saya sakit. Tidak berbicara pun kadang saya buka lagu pujian, kadang saya lepaskan semua perasaan saya dengan bernyanyi-nyanyi, kadang-kadang khotbah, tapi kalau khotbah saya slow air lah, sebab tidak mau terlepas perkataan apa yang pendeta itu cakapkan. Seperti kesaksian saya sebelum ini, mungkin pada tahun lepas rasanya saya tidak berubah. Mendengar lagu pujian di mana saja, khotbah, tapi audio firman saya akan dengar waktu saya sendirian. Seringkali tertidurlah karena waktu tenang sendirian tidak berbuat apa-apa, mesti mau tidur kan. Jujur, kalau apa-apa pergumulan, permasalahan, saya tidak datang kepada Tuhan secara doa, tapi saya akan bergumam. Saya berkata-kata kepada Dia dan saya sendiri pula yang menjawab. Sebab itulah kesaksian saya kali ini. Saya mau kongsi dengan kalian semua anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Saya sekarang telah ditawarkan pekerjaan sebagai makcik kantin di sebuah kolej di YPJ, yaitu 5 menit dari rumah. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Pasal kerja itu jangan jeling tajam pula pada saya kalau saya tidak turun bekerja, sebab Isnin ini baru saya akan turun bekerja. Tahan dan tidak tahan itu saya pun berserahlah, karena ini pengalaman baru bagi saya yang biasa jadi suri rumah selama saya menjadi istri. Kalau bertanya pada suami, memang dia tidak izinkan, karena dia tidak mau saya penat berlebihan. Kalau di rumah kamu penat, kamu boleh baring, tidur santai, tidak ada siapa yang marah katanya. Ya, disingkatkan, saya sudah lama juga bergumul pasal bekerja di luar. Memandangkan saya sebelum ini pun transport untuk anak-anak ke sekolah dan juga menghantar anak-anak jiran. Ada 4 orang dengan saya, termasuk anak saya 2 orang, jadi 6 ya, sudah dipertanggungjawabkan. Lagi pula di mana mau bekerja, rumah adalah jauh dari